ketika melakukan suatu hal itu, mereka sebetulnya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan sampai menyebabkan kematian gitu ya. Iya. Dari bully mengakhiri hidup. Dia menjadi orang yang insecure. Yang kedua, dia akan menjadi psikopat. Itulah bahayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman remaja semua, ketemu lagi sama Teteh di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Nah, kali ini Teteh berada di salah satu SMAN terkeren, di Senusantara bahkan. Dan saat ini Teteh lagi bareng sama salah satu guru yang juga YouTuber, TikToker katanya, influencer, apalagi vlogger banyak ya. Iya, Pak Budi namanya. Yeay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kita kenalan dulu sama Pak Budi. Tapi backgroundnya dulu ya yang saya tahu. Pak Budi ini adalah siapa Pak? Adalah teman saya waktu pas zamannya SMA ya Pak. Iya. Itu. Dan seangkatan teman-teman. Jadi dulu di Rohis nggak Pak? Enggak, cuma ikut pengajian tuh di Masjid At-Taqwa. Oh, dulu nggak di Rohis, saya di Rohis ya, tersesat. Tapi saya suka lihat Pak Budi ini rajin banget sholat. Enggak ya Pak waktu itu ya? Insya Allah. Ke musola sekolah, sedangkan saya jajan cilok gitu ya. Jadi teman seangkatan, cuma beda jurusan ya Pak. Ya, saya di IPA, Bapak di bahasa. Di bahasa. Jadi kalau Bapak ini ngerti dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris sampai bahasa isyarat dan bahasa cinta. Semuanya hafal. Nah, kita kenalan dulu, Bapak boleh memperkenalkan diri? Terima kasih Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Bapak Budi Setiawan, biasa dipanggil Pak Budi. Saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Babakan Madang, guru pendidikan agama Islam Bu Silvi, sekaligus sebagai influencer praktik baik untuk pengajaran bagi guru-guru. Oh, bagi guru-guru ya Pak? Betul. Sebetulnya kalau dilihat dari segmennya, kita terbagi menjadi 3 segmen. Yang pertama, influencer untuk Bapak Ibu guru, kemudian yang kedua untuk orang tua, parenting, dan yang ketiga untuk peserta didik. Wih, keren banget. Itu ada pelatihannya tersendiri Pak? Sebetulnya enggak juga sih. Lebih ke arah ke pengalaman pribadi ya Bu ya. Hobi? Satu juga minat gitu ya? Hobi, minat, dan juga kebetulan seneng banget kalau ngikutin kegiatan-kegiatan parenting gitu Bu. Jadi bisa langsung saya terapkan ke dalam konten-konten yang juga mudah-mudahan bisa menginfluence ke orang tua peserta didik biasanya gitu. Jadi sasarannya lebih ke arah orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik. Jadi orang tuanya juga harus nonton. Jadi ajakin orang tuanya ya guys buat nonton edisi kali ini. Nah, kalau rumah berarti di mana Pak? Ya, sekarang saya tinggal di Sinang Barang Bu, di Kota Bogor. Tempatnya itu di Kecamatan Bogor Barat. Di Kecamatan Bogor Barat. Anak sudah? Alhamdulillah baru 4. Baru ya? Baru. Dan kalau nggak salah perempuan semua ya Pak? Iya, alhamdulillah 3 perempuan, 1 laki-laki. Oh, 3 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Jadi saat ini bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam. Iya. Di SMA Negeri 1 Babakan Madang. Memang kuliahnya dulu di ini? Iya. Dulu saya kuliah di Institut Agama Islam Depok, Al-Karimiyah. Nah, dulu pendidikan betul, pendidikan agama Islam. Dulu sebetulnya kalau tadi Bu Silvi ngomongin jurusan, memang saya sepertinya banting setir setelah SMA itu. Bahkan dari mulai SD, SMP, SMA itu ilmu pengetahuan agama itu masih kurang gitu kan. Tapi begitu kuliah di Institut Agama Islam itu merasa paling insecure bener-bener gitu ya. Karena teman-teman satu kelas itu kan rata-rata lulusannya pesantren, aliyah, madrasah gitu kan. Sedangkan saya waktu itu hanya lulusan dari sekolah negeri umum yang mungkin dari pengetahuan agamanya, kemampuannya itu masih sangat kecil dibandingin teman-teman sekelas lainnya gitu. Tapi memang ya itulah tantangan ya sebetulnya. Dan sekarang malah memilih menjadi seorang
Guru ya Pak? Iya. Merasa tersesat nggak Pak? Sebetulnya itu udah cita-cita dari SMA. Oh iya. Gitu. Dan tercapai? Tercapai alhamdulillah. Cuma memang yang nggak tercapai itu adalah guru apa yang ingin waktu SMA saya inginkan. Guru apa Pak? Dulu saya mungkin Bu Silvi juga kenal. Dulu terinspirasi banget sama Bu Cici. Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu kan sempat ikut apa namanya waktu zaman kita SMPTN ya namanya apa? PMDK. Waktu zaman kita tuh masih lewat rapot tuh PMDK namanya. Iya, itu dapat di UNJ. Oh. Cuma nggak diambil. Dan sejak itulah jadi buronan di Semanel. Oh gitu, buronan ya. Iya, karena kan kalau nggak diambil itu kan berpengaruh ke adik-adik kelas tuh kan. Benar. Gitu. Cuma memang capaian untuk jadi guru alhamdulillah tercapai. Sama, saya juga dulu waktu di SMA tuh cita-citanya guru. Kalau Bapak Bu Cici, kalau saya guru biologi yang perempuan kecil-kecil itu siapa ya? Saya lupa namanya. Bu Betty. Bu Betty. Iya. Ya itu ini banget. Apa namanya? Idola banget karena memang apa ya? Senang aja gitu. Oh, mau pelajari makhluk hidup gitu. Cuman teman-teman nggak tercapai. Jadi gurunya, tapi meskipun nggak tercapai, entah kenapa tuh kamu tuh kata Allah ya, saya merasanya kamu tuh nggak usah jadi guru, ketemu juga kok sama murid-murid gitu, jadi tetap punya murid gitu ya. Walaupun sekarang di tenaga kesehatan. Gitu. Stylenya Bu Selvi memang sebagai pendidik sebetulnya ya dasarnya. Karena kalau dilihat interaksinya dengan peserta didik itu udah lebih keren daripada guru. Tuh. Oh, aduh, jadi nggak enak Pak. Iya, itu cita-cita ya Pak. Tapi apapun kita sih di masa SMA atau masa pelajar, baiknya memang punya cita-cita sama tujuannya Pak. Jadi supaya apa ya? Supaya ada pemicu menurut saya, supaya juga bisa saya tuh harus punya tujuan gitu ya ke sana gitu. Meskipun ya Allah ngasih jalannya mungkin agak belok dikit gitu, tapi tujuannya pasti akan tercapai. Nah, mengenai tujuan nih, kalau kita lihat di IG-nya Bapak, ternyata bukan cuman postingan yang berkaitan dengan guru aja nih teman-teman, atau dengan belajar mengajar ya, tapi kegiatan kayak naik gunung nih Pak. Saya lihat tuh naik gunung hobi banget nih kayaknya gitu ya. Kenapa Pak? Ya, yang pertama bagi saya bermain dan mengajak anak-anak ke alam terbuka itu sama dengan mengenalkan anak-anak kepada ayat-ayat kauniyah ya Bu. Karena mereka akan belajar contextual learning langsung berhadapan apa yang mereka sedang pelajari. Kemudian yang kedua itu mengajak dan menanamkan kepada anak-anak agar mereka sekali-kali keluar dari zona nyamannya gitu. Karena keluar dari zona nyaman itu salah satu pembelajaran yang sangat kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, di mana menyiapkan mental untuk siap kita berada di zona nyaman atau bahkan kita akan berada di zona nyaman gitu ya, akan selalu berputar. Nah, makanya salah satu pembelajaran yang diambil dari kegiatan mendaki gunung, camping buat anak-anak itu sebetulnya lebih ke arah bagaimana menanamkan value-value akidah, value-value bertanggung jawab, disiplin, mandiri, dan juga lebih ke arah kepada bagaimana mereka merasakan bahwa kehidupan itu nggak selalu harus nyaman gitu. Benar. Harus ada perjuangan-perjuangan untuk mencapai suatu tujuan. Tuh, ingat. Misalkan ngajak anak ke air terjun dengan treknya terjal tuh Bu Selvi. Maka yang akan didapatkan pembelajaran bagi anak-anak adalah ketika ingin melihat sesuatu yang indah ciptaan Allah berupa air terjun, maka kamu harus bersusah payah dulu untuk mencapai tempat yang kamu inginkan. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, benar banget nih. Kita juga kadang sama tim suka naik gunung ya guys. Tapi abis itu diem gitu merenung. Orang ini banget introvert kita tuh langsung diem gitu, nggak ngomong-ngapain. Ya, nah di IG juga nih teman-teman selain berkaitan dengan naik gunung tadi, ternyata Bapak Budi ini itu meremaja dan dekat banget sama remaja. Saya kalau di IG saya sering lihat tuh Bapak manggilnya apa Pak? Akang Teteh. Akang Teteh gitu ya. Akang Teteh berasa pemilihan Mojang Jajaka, Mojang Jajaka Jawa Barat ya.
Nah, apa sih yang membuat Bapak nih memilih dekat dengan remaja? Soalnya kalau zaman dulu nih Pak, zaman kita nih ya, Iya. kesannya kayak tua banget ya. Zaman kita tuh apa ya, antara guru sama siswa itu kayak ada batasan, ya nggak sih? Kayak, oh iya harus, ya memang harus sopan, santun, salam gitu ya. Kayak ada sekat. Tapi kalau sekarang tuh kayak temen. Nah, kenapa sih Bapak memilih untuk dekat dengan remaja? Nggak risih gitu, Pak? Iya, Bu Sylvie, terima kasih. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa eh, zaman akan selalu berubah dan selalu berkembang. Itu sebuah keniscayaan. Termasuk zaman kita waktu SMA, Bu, dengan zamannya anak-anak sekarang itu sudah jauh berbeda sekali perkembangannya. Dulu kita mungkin kebenaran itu tunggal, ada pada guru dan ada pada orang tua. Misalkan contohnya begini, kata guru juga, kata guru aku juga begini gitu kan, atau bilang kata ibu aku juga begini gitu kan, sehingga antara kita dengan guru dengan orang tua itu memang seperti ada Gap. gap ya, batas gitu, karena memang batasnya dalam rangka takzim juga sebetulnya, menghargai dan menghormati juga. Karena waktu itu memang saingan gitu ya, saingan bapak dan ibu guru itu nggak ada. Ya, kalau sekarang kan saingan kita itu kan banyak. Sebagai guru nih, saingan kita pertama media sosial, Betul. internet, YouTube, kemudian televisi. Nah, itulah yang kemudian menjadikan generasi sekarang dengan generasi kita waktu SMA dulu itu jauh lebih berbeda. Sehingga pendekatannya pun harus berbeda. Kalau dulu mungkin pendekatan-pendekatan guru pada saat zaman kita SMA itu pendekatannya bagaimana pendekatan memposisikan guru dan murid itu ada batas-batas tertentu. Nah, begitupun sekarang batas-batas tertentu itu masih ada, walaupun juga dengan metode yang lebih sedikit berbeda gitu. Misalkan kita diminta bagaimana kita berusaha untuk bisa menyelami dulu bagaimana dunia mereka, gitu ya. Apa yang sedang mereka harapkan, apa yang sedang mereka senangi, apa yang sedang mereka inginkan, itulah yang perlu kita gali pada masa saat ini. Nah, sehingga treatment-treatmentnya pun juga akan kita sesuaikan gitu ya. Mungkin kalau misalkan Bu Silvi dari sisi kesehatan reproduksi remaja, maka pendekatan-pendekatannya juga dengan pendekatan yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan remaja, misalkan virus virus warna apa namanya? Virus merah jambu. Merah jambu, gitu kan. Nah, itu kan menjadi pendekatan-pendekatan yang sebetulnya lebih mengena ya. Nah, itulah dia yang kemudian karena saya dulu merasakan sebagai seorang seorang remaja, seorang pelajar yang dulu memang dekat dengan guru, bahkan gaya mengajar guru di SMA di Selvi ini masih ada yang nempel sampai sekarang gitu ya. Bagaimana gaya dekat dengan anak-anak, gaya mengajar. Nah, itu saya coba terapkan, tetapi lebih ke arah dimodifikasi. Nah, sehingga memang remaja ini harus ada peran kita sebagai orang dewasa untuk lebih mengarahkan dan mengajak mereka kepada nilai-nilai yang kita harapkan. Karena sekarang guru nih bukan hanya bersaing tadi ya dengan internet dan sebagainya, tapi lebih ke arah kepada bersaing dengan pergaulan anak-anak di luar gitu. Benar. Sehingga wajib ada kehadiran kita gitu di tengah-tengah mereka dengan gaya dunia mereka gitu. Tanpa menjudge gitu ya. Betul. Karena mereka akan biasanya teman-teman langsung apa sih ikut-ikutan gitu kan. Kayak gue dulu misalnya gini, Bu Selvi masih ingat dong waktu SMA, bagaimana kalau kita pegang handphone nih, dulu kan waktu zaman-zamannya handphone baru ada. Itu saya nggak punya, Pak. Oh iya. Dulu kasihan banget ya. Kelas saya ada satu orang punya. Dan itu paling terkeren gitu ya. Paling terkeren di zamannya. Itu kan bagaimana kalau misalkan murid ketahuan bawa handphone itu kan sangat dimarahi oleh guru gitu kan. Nah, kalau sekarang karena handphone udah bagian dari kehidupan anak-anak, justru butuh. Iya, treatmentnya harus beda, harus nggak boleh seperti halnya waktu dulu kita SMA gitu kan. Begitu anak dilarang, padahal itu adalah bagian dari kehidupannya, nah maka harus ada pendekatan-pendekatan yang mereka lebih menerima gitu ketika kita arahkan.
Benar, Kira-kira begitu. benar. Jadi harusnya teman-teman sekarang nih yang remaja harusnya lebih bisa ini ya banyak terbuka gitu ya. Artinya soalnya gini Pak, mengenai handphone itu masih banyak teman-teman remaja yang handphonenya canggih-canggih, cuman pemanfaatannya itu kurang. Iya, Misalnya dalam segi IG aja atau apapun itu, dia cuman sebagai konsumtif aja. betul. Dia kan bisa harusnya bikin apalah yang lebih bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi teman-teman tuh ya apa ya, cuman scroll aja Iya, gitu, betul. kayak yang penikmat aja Jadi gitu. kurang produktif. Betul gitu. Harusnya dengan teknologi yang ada teman-teman bisa jadi lebih baik gitu ya dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik. Karena zaman dulu tuh ya Allah kamera aja pakai ini ya Pak. Iya, betul. Susah banget handphone Betul, aja betul. barang mahal gitu. Jadi itu ya teman-teman apa Bapak ini memilih dekat dengan remaja karena beliau guru dan juga metodenya juga harus berbeda ya. Iya, betul. Metode guru zaman dulu gitu dengan zaman sekarang gitu. Mungkin kayaknya kalau guru masih memakai metode yang zaman dulu udah nggak laku kali Iya, ya. betul. Udah nggak laku. Pasti sudah yang apaan sih, bete banget sih atau Betul. apa gitu. Karena pendekatannya memang harus meremaja kalau sekarang itu gitu. Tanpa meninggalkan adab dan sopan Betul. santunnya Iya. tentu ya. Ke guru. Nah, Bapak nih ya, gitu. Dalam kesehariannya dengan remaja nih, kayaknya Bapak banyaknya kan memang dari kelas satu ke kelas yang lain pindah lagi gitu Betul. ya. Beda kalau sama saya pas saya ketemu ibu-ibu terus ya. Kesalahan dengan remaja, permasalahan remaja apa sih Pak yang banyak terjadi? Baik Bu Selvi, jadi memang kehidupan remaja saat ini itu sangat agak sedikit berbeda dengan zaman kita dulu ya. Hmm, jauh Pak, Kehidupan betul, jauh banget ya. jauh jauh. Dulu mungkin kita masih apa tidak terlalu terkontaminasi dengan perkembangan teknologi sekarang lah gitu ya. Mm-mm. Walaupun kita tidak menafikan bahwa perkembangan teknologi itu juga bagian dari Kebutuhan. kebutuhan juga. Tetapi tadi kata Bu Silvi sampaikan, ketika sebuah teknologi itu tidak tepat guna, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, mungkin juga ini juga salah satunya. Sebagai dampak dari perkembangan teknologi dan juga yang mengakibatkan akhirnya percepatan informasi itu tak terbendung. Mm-mm. Nah, maka juga ini ternyata mempengaruhi remaja saat ini. Mungkin kita masih ingat dengan bagaimana pola pikir itu akan mempengaruhi pola perilaku seseorang. Nah, Bu Selvi bisa dibayangkan kehidupan yang serba liberal sekarang, kehidupan yang serba sekuler sekarang, itu masuk ke ranah-ranah pendidikan, bahkan masuk di ruang-ruang kelas gitu ya. Kita ambil contoh misalkan berkaitan bagaimana dulu waktu kita SMA itu sangat sangat takut sekali misalkan berduaan di dalam kelas gitu ya. Kalau sekarang sudah menjadi suatu hal yang kayaknya umum gitu kan. Mm-mm. Misalkan belum lagi misalkan masalah pergaulan bebas yang dulu sama ya, bahwa yang kategori pacaran misalnya itu suatu hal yang sangat Tabu. tabu sekali gitu. Nah, kalau sekarang itu sudah masuk di ruang-ruang kelas. Pacaran ada Pak zaman dulu. Mhm, Cuman kayaknya untuk maaf ya teman-teman jalan berdua iya, pegangan tangan itu nggak ada gitu ya. betul. Kalau sekarang malah mereka anak-anak tuh pede banget. Malah nggak pacaran, tapi pegangan tangan. HTS-an loh. Iya. Kesana kemari tanpa arah. Betul. Itu kemudian yang menakutkan itu dari sisi pergaulan bebas. Kemudian juga Bu Selvi mungkin kita pernah melihat sebuah data pada awal pandemi dulu ya. Di salah satu survei menyebutkan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah ya, itu angka apa namanya, dispensasi menikah, Menikah. ya itu sampai naik beberapa ratus persen gitu ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa terjadinya, apa ya, pergaulan bebas sebetulnya. Bukan ke arah orang yang pengen nikah muda gitu kan, tetapi lebih ke arah, karena menikah dikarenakan, ada apa ya,
mohon maaf ya, ada hamil di luar nikah gitu kan. Dan ini hampir di angka tersebut adalah angka usia SMA gitu. Nah, kemudian sisi lain misalkan dari sisi ada juga misalkan pelajar yang terlibat dengan narkoba. Walaupun misalkan narkobanya golongan mungkin Bu Selvi lebih tahu tramadol, Bu. Oh iya, lagi hits kayaknya. Iya, nah itu juga menjadi sebuah masalah. Di sisi itu juga misalkan ada perkelahian, lebih ke arah sih sebetulnya bukan perkelahian ya, kayak semacam tawuran gitu ya. Kemudian yang lebih bahaya lagi seperti bullying itu di antara remaja, terutama di SMA itu masih ada, Bu. Iya. Kemudian masalah yang lain adalah masalah tadi, moral ya, Bu, ya. Moral dalam hal ini adab dan akhlak kepada guru misalkan. Kita ketemu guru dulu, Bu, wah itu kalau ketemu malunya gitu kan, Nggak berani malu, natap, Pak? nggak berani natap, karena bukan karena takutnya, tapi lebih ke arah takzimnya gitu Iya. kan, lebih ke arah menghormatinya. Nah kalau sekarang, Bu, saya sering menemukan ada anak yang dinasehati, itu akan balik, apa namanya, akan balik berbicara gitu ya. Entah ini adalah bagian dari berpikir kritisnya mereka, atau karena memang kurangnya adab gitu ya. Jadi misalkan ketika ada satu anak dinasehati, satu kalimat, dia akan membalas dengan satu paragraf gitu kan. Nah, Bikin novel. iya, kita jelasin dengan satu paragraf, dia akan ngebalas, Satu satu buku. bab gitu, Satu bab. kita ngejelasin satu bab skripsi beres gitu. Bener-bener. Jadi S1 itu, kelar. yang sering saya temukan, Bu, ya ini sebetulnya global sih ya, bukan hanya di satu sekolah, tapi juga pada umumnya begitu. Jadi lebih ke arah, karakter ya, yang saat ini mungkin lebih lebih apa, terdegradasi gitu, Bu. Jadi banyak ya permasalahan remaja dari yang Betul. masalah kesehatan reproduksi, mungkin berarti sama ya, kurang lebihnya saya gambaran kita di tenaga kesehatan kan semuanya itu menurut saya sih nyambung ya, Pak. Maksudnya tuh dari kesehatan reproduksi jelas itu Iya. bagian dari kesehatan. Kemudian dari masalah tawuran itu juga kan terjadinya pasti kalau tawuran nggak mungkin nggak ada yang bonyok-bonyok gitu ya, Iya, pasti ada lah betul. gitu ya. Entah itu bahkan sampai menyebabkan Kematian, kematian gitu ya. iya. Terus juga dari masalah apa tadi, Pak, bully gitu ya, itu Iya. masalah kesehatan jiwa. Ternyata banyak juga yang dari bully, mengakhiri hidup Betul. misalnya, atau dia hilang rasa percaya dirinya gitu, dan itu Iya. mengendap Iya. bertahun-tahun, jadi susah mengeksplor diri dan sebagainya. Betul, Itu setuju, banyak Bu. banget. Bahkan bullying itu kan sebetulnya dampak seperti apapun tetap bahaya. Kalau saya analisis dari beberapa informasi-informasi media maupun yang saya temukan, sebetulnya dampak bullying itu akan menyebabkan seseorang itu menjadi dua sisi. Kalau nggak dia menjadi orang yang insecure, yang kedua dia akan menjadi psikopat. Oh. Itulah bahayanya bullying, Bu, di tengah-tengah remaja. Contoh misalkan, orang yang ketika dibullying kemudian dia insecure, ya salah satu yang akan berujungnya biasanya misalkan ke bunuh diri misalkan gitu kan, yang sering kita misalkan saksikan di Jawa Tengah kalau nggak salah ya, ada seorang siswa SD gitu ya, yang dibully karena anak yatim, kemudian ditemukan gantung diri di rumahnya. Nah, ini kan berarti dampak dari bullying itu kan menjadi insecure kepada, si anak Si ini. korbannya. Kemudian yang kedua kita juga melihat, ini juga siswa SD juga, Bu. Kalau nggak salah masih di daerah Jawa Tengah. Jadi begitu dia sering memanggil dirinya dengan nama ayahnya gitu kan, itu kan bullying juga ya, menyebut Zaman kita dulu dengan nama banget. ya benar, yang disebutin nama ayah. Kemudian dia ngambil parang, Bu. Temannya ini dibacok. Nah, berarti kan bullying juga menyebabkan seseorang menjadi psikopat juga gitu. Jadi memang dilihat dari sudut pandang manapun, bullying bahaya gitu. Dan ini yang sering ditemukan, Bu, di ranah pelajar SMA, betul. Oh, masih ada bully-bully Masih gitu ada, ya? masih ada. Walaupun mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain gitu ya, Bu, ya. Wah, berarti sama aja ya permasalahan remaja pada umumnya saat ini juga. Kayaknya satu lagi nih, Pak. Jadi yang permasalahan remaja juga nih. Agak kalau banyak yang bilang tuh kayak
apa Pak sekarang generasi strawberry katanya ya. Oh iya, betul. Yang ngerasa kayaknya kan strawberry kenapa sih? Saya pernah nanya kenapa sih disebut generasi strawberry karena katanya indah, bagus, cuma dia lembek gitu. Katanya sih kayak gitu ya. Jadi harus kayak tadi Bapak misalnya sekarang malah balik kita ngomong satu kalimat dibalikin satu paragraf gitu, bahkan bisa sampai dilaporin tuh misalnya si gurunya itu. Kalau kita dulu melaporkan guru Aku digini ya kita yang balik malah ditambahin sama orang tua. ya. Benar. Saya pernah punya pengalaman Bu seperti itu di Semanel juga waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah kena kasus apa gitu ya, dipanggil BK. Iya betul. Saya. Oh, Bapak pernah kena sekelas Bu, sekelas ke bawah-bawah ya. Ke bawah-bawah. Kan itu kan kalau nggak salah dapat surat ke orang tua ya. Nah, di ranah orang tua ya tambahin lagi. Tambah dimarahin ya. Surat apa ini gitu ya. Kalau sekarang nggak dilaporin malah ya gurunya. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siap-siap ya Pak. Ini siap. Udah kayak apa Pak kita kalau dulu deh, kalau gitu. Ujian akhir tuh UTBK ya? UTBK Bapaknya. Nah, menurut Bapak, gitu ya, apa sih alasan atau penyebab dibalik permasalahan remaja? Karena kalau kita ambil salah satu contoh misalnya ya Pak, pernah ada kasus remaja yang LSL atau lelaki bukan suka lagi ya, lelaki seks lelaki. Gitu. Saya tanya kenapa kakak memilih kayak gitu? Alasannya beliau bilang karena mungkin saya kurang kasih sayang orang tua saya terutama ayah. Iya. Gitu. Jadi terkesan gitu ya. Terkesan tuh maaf nih mungkin para remaja juga banyak yang merasa terkesan kayak tanda kutip menyalahkan orang tua misalnya gitu dan sebagainya. Apa sih penyebabnya gitu ya. Jadi mereka tuh kalau kita mungkin orang dewasa beranggapan oh kan media sosial lah atau apa gitu. Menurut Bapak sendiri tadi misalnya ada yang sekuler, liberal gitu ya. Iya Bu Selvi, kalau kita udah berbicara ke penyimpangan perilaku ya di tengah-tengah remaja, ini memang serasa kompleks yang kita akan melihat sudut pandangnya ini ya. Yang pertama mungkin saya akan melihat dulu dari sudut pandang negara ya. Pertama, apapun yang berat nih kayaknya. sekali-kali jadi ahli politik gitu ya. Boleh. Yang pertama ya? Betul. Yang pertama kalau kita lihat dari sudut pandang negara, bahwa sebetulnya negara punya peran dan andil besar dalam menjaga kewarasan masyarakatnya gitu ya. Karena kalau kita merujuk kepada perintah syariat Islam, sebetulnya Islam itu kan menjaga 5 hal Bu Selvi ya. Yang pertama itu Islam menjaga akidah. Kemudian yang kedua Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga kehormatan, dan satu lagi Islam menjaga, ntar saya ingat-ingat lagi, akidah. Menjaga siapa? Iya, akidah, harta, nyawa, kehormatan, dan keturunan. Oh iya. Ya, nah kira-kira itu. Jadi kalau melihat dari sudut pandang ini, maka sebetulnya negara pun punya kewajiban membentengi masyarakatnya dari segala semacam ideologi-ideologi yang merusak gitu ya. Misalkan saya sebutkan ideologi LGBT misalnya gitu ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Bebas. Oke, siap. Jadi misalkan LGBT itu kan bagian dari ideologi juga sebetulnya kalau menurut saya ya. Karena dia di sana membawa pesan-pesan yang membuat seseorang itu menjadi berubah pola pikir dan pola perilakunya. Nah, seharusnya kan juga di undang-undang sebetulnya kan sudah disebutkan bahwa negara itu tidak berlandaskan kepada misalkan kepada komunisme, misalkan kepada Marxisme dan sebagainya. Dan salah satunya sebetulnya yang harus dilindungi dari bangsa ini, salah satunya adalah bagaimana melindungi bangsa kita ini dari paham-paham yang bisa menghancurkan fitrah manusia. Nah, salah satunya, nah sekarang kita masuk yang kedua. Kenapa ini terjadi? Adanya penyimpangan-penyimpangan. Yang kedua adalah terjadinya penyimpangan
fitrah, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah menciptakan manusia, maka default juga akan menciptakan fitrahnya sebagai manusia. Salah satunya adalah misalkan laki-laki suka terhadap perempuan, perempuan suka terhadap laki-laki. Itu kan defaultnya begitu kan, fitrahnya begitu. Nah, tetapi ketika misalkan berubah laki-laki suka terhadap laki-laki, perempuan suka kepada perempuan, berarti sebetulnya di sini ada miskonsepsi terhadap fitrah yang dimilikinya, yang kita sebut dengan penyimpangan ini, gitu ya. Nah, ini terjadi dikarenakan karena satu, kurangnya pemahaman terhadap akidah. Satu, misalkan dari pendidikan keluarga, bagaimana tatanan di ranah keluarga itu memberikan edukasi berkaitan dengan nilai-nilai ketauhidan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting, Bu. Karena kalau nilai-nilai ketauhidan itu sudah tertanam, maka minimal insya Allah setidaknya sudah ada benteng pertama. Ya, itu setidaknya sudah ada benteng pertama. Walaupun ya tidak menafikan kadang-kadang benteng itu juga jebol juga gitu kan. Karena nggak cuma cukup keluarga. Betul, karena nggak cukup keluarga membentengi anaknya dengan akidah. Harus ada benteng-benteng yang lain. Nah, salah satu benteng yang lainnya itu selain dari sisi keluarganya, memang betul ada peran dari individu keluarga, Bu. Contoh misalnya tadi Ibu memberikan contoh karena dia kurang kasih sayang dari ayahnya. Nah, makanya pentingnya membangun komunikasi dengan anak agar terjalin keterbukaan antara anak dan orang tua. Kadang-kadang kan kalau misalkan orang tua memposisikan bukan sebagai sahabat anaknya gitu ya, maka anaknya itu akan enggan bercerita. Maka dia akan mencari sosok laki-laki lain untuk bercerita gitu kan. Nah, terjadilah misalkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya yang perlu dibangun oleh keluarga adalah yang pertama itu bisa saja misalkan membentengi keluarganya dari sisi akidah. Yang kedua, membangun komunikasi efektif antara orang tua dan anak gitu, Bu. Mungkin dari sisi yang lainnya di tengah-tengah masyarakat, ini lebih kepada bagaimana para remaja seharusnya bisa memilih dan menempatkan pergaulan di mana seharusnya saya berada. Termasuk memilih teman. Betul, termasuk memilih teman. Bu Salpi tahu dong waktu kita masih SMA atau masih SMP deh, suka ada pelajaran warna itu dicampur dengan warna lain akan bercampur menjadi warna apa gitu ya. Nah, sama seperti pergaulan, Bu. Warna saja bisa saling mempengaruhi warna lain gitu kan. Apalagi pergaulan individu dengan individu lain. Ketika satu individu masuk kepada sebuah komunitas tertentu, maka individu tersebut akan terwarnai dengan komunitas itu. Contoh misalkan ada laki-laki normal masuk ke komunitas LGBT, maka bisa dipastikan orang ini akan terwarnai, minimal terpapar dari sisi pemahamannya. Yang bahwa akhirnya menganggap itu biasa aja. Betul. Dan tadi pola pikir itu kan akan mempengaruhi terhadap pola perbuatan kita gitu, Bu. Yang akhirnya membenarkan bahwa perbuatan ini biasa aja kok gitu. Nah, itu kira-kira Bu penyebab-penyebabnya ya. Kalau saya simpulkan sih dari pertama dari kurangnya benteng akidah, kemudian renggangnya kualitas keluarga, termasuk komunikasi, dan yang ketiga adalah bagaimana lingkungan mempengaruhi secara masif gitu ya. Ditambah dengan arus informasi, arus globalisasi yang tidak terbendung, kemudian nggak punya benteng, udah ambiar tuh. Ambiar. Wah, lumayan ya, berat. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau kita tadi udah tahu permasalahan remaja gitu ya, terus juga apa sih dibalik permasalahan remaja itu gitu ya. Nah, nggak afdol kalau kita nggak tanya solusinya ya teman-teman. Solusi terbaik menurut Bapak gimana sih seharusnya remaja itu Pak? Iya, baik Bu Selvi. Tadi kita sudah melihat bagaimana beberapa permasalahan yang ada di tengah-tengah remaja ya. Mungkin salah satu solusinya adalah bagaimana
orang dewasa dalam hal ini seperti guru, kemudian dari tenaga kesehatan, dan orang-orang yang peduli terhadap kondisi sekarang ini ambil bagian. Seperti misalnya Bu Selvi ambil bagian dari sisi pembinaan kesehatan reproduksi remajanya, kemudian saya mengambil bagian dari pendidikan akhlak dan moral kepada anak-anaknya. Orang tua juga bisa mengambil peran bagaimana mempelajari ilmu-ilmu parenting agar punya skill untuk menghadapi perkembangan psikologis anak-anaknya gitu ya kan. Karena selama ini yang sering kita lupakan adalah menjadi orang tua itu seperti auto jadi orang tua gitu Bu ya. Pokoknya istilahnya tiba-tiba jadi orang tua gitu kan. Harusnya atau bahasa lainnya kebetulan jadi orang tua. Kan harusnya betul-betul jadi orang tua. Oh. Gitu ya. Jangan kebetulan jadi orang tua, tapi betul-betul jadi orang tua. Ya, salah satunya harus dengan banyak belajar, Bu. Iya. Karena jadi orang tua itu nggak ada pembelajarannya, Pak. Nah, itu yang jadi masalah. Di bangku sekolah ya nggak ada. Betul. Ya? Padahal orang tua itu adalah profesi yang long life gitu, Bu. Seumur. Betul. Harusnya memang ada pendidikannya kan? Benar. Nah, berarti kalau tidak ada pendidikannya dan harusnya memang ada, itulah saatnya sebagai kesadaran sebagai orang tua ambil bagian. Bagaimana meningkatkan meningkatkan kapabilitas kita sebagai orang tua, sebagai guru untuk bisa mengambil peran dalam menghadapi kondisi zaman yang hidup pada anak-anak kita di zaman itu gitu kan. Satu itu yang bisa kita ambil, bagaimana orang dewasa mengambil peran di bidangnya masing-masing. Iya, betul. Oke. Kemudian selanjutnya ini lebih ke arah individu remajanya. Jadi tadi yang pertama adalah bagaimana orang dewasa dalam hal ini seperti guru, orang tua, tenaga kesehatan, siapapun mereka itu harus ambil bagian untuk membawa dan mengarahkan remaja ini kepada hal-hal yang memang seharusnya mereka lakukan dan tentu saja dapat mencegah rusaknya generasi di masa yang akan datang. Karena memang rusaknya generasi itu kan baru akan terasa mungkin 20-30 tahun yang akan datang, Bu ya. Jadi dampaknya dampak panjang. Nah, kemudian untuk remajanya nih ya, untuk para remaja, mungkin Bu Selvi dan juga para remaja pernah mendengar nama Thomas Stanley. Ya, Thomas Stanley itu seorang penulis yang dia membuat tulisan judulnya itu 100 penentu kesuksesan seseorang. Nah, dan bisa kita lihat ternyata top 10-nya itu Bu, 1-10 itu tidak satupun yang berbicara ngomongin masalah IQ. Ya, 1-10-nya. Bahkan 1-10-nya tidak ngebicarain itu sekolah di mana. Gitu ya. 1-10-nya nggak ngomongin berapa nilai lulusnya gitu kan. Tapi kita fokus ke 10 ini. Jadi ini bisa diterapkan oleh para remaja. Yang pertama, Thomas Stanley ini menyebutkan bahwa kunci sukses seseorang dalam hal ini adalah bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang tadi Bu yang sedang kita bahas ya, adalah bagaimana punya sifat jujur. Tuh, sebagaimana ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan jujur menjadi salah satu ciri khas Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin pada saat itu ya. Nah, dengan sifat jujur ini berarti para remaja itu bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin membuat dirinya gelisah gitu Bu. Misalkan ketika dia ada sebuah pertanyaan yang bagi dia kurang pas dengan dengan perasaannya, bisa kan konsultasi dengan konselor gitu kan, seperti misalkan Bu Selvi di bagian konsultasi remaja, atau misalkan jujur kepada orang tuanya berkaitan dengan hal-hal yang ada perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya, misalkan perubahan-perubahan perilaku, perubahan-perubahan orientasi seksual misalkan. Nah, itu kan sebetulnya bisa dikomunikasikan untuk mencegah hal yang ke depan yang lebih tidak baik lagi gitu kan. Jadi perlu ada nilai jujur di situ. Kemudian yang kedua ada nilai value, yaitu yang kedua disiplin Bu. Jujur, disiplin. Iya, yang kedua itu disiplin. Kenapa disiplin ini penting? Tadi kalau kita mendisiplinkan diri, maka di mana kita berada pada sebuah lingkungan yang bisa mempengaruhi kita menjadi orang yang disiplin. Disiplin di sini misalkan bisa disiplin waktu, kemudian disiplin beribadah,
kemudian disiplin terhadap terhadap tugas-tugas yang diberikan. Itu sebetulnya akan menjadikan seorang remaja itu lebih terarah gitu. Apa tujuan saya hidup? Apa tujuan saya belajar di sekolah ini? Maka tidak akan ada penyimpangan-penyimpangan orientasi itu kalau hidupnya sudah disiplin. Nah, kemudian yang lebih penting yang harus dikembangkan oleh kalian nih, para remaja, yaitu good interpersonal skill. Atau bahasa katanya mah gaul. Nah, gaul, guys. Gaul, ya. Nah, gaul ini kan mungkin waktu dulu itu oleh kita diinterpretasikan atau diterjemahkan lah gitu ya. Diterjemahkan bahwa gaul itu harus tahu segalanya. Nah, sekarang gaul itu lebih ke arah bagaimana kita berliterasi, Bu. Gitu. Contoh misalkan, kenapa anak-anak banyak yang terjerumus kepada LGBT? Bisa jadi karena mereka tidak berliterasi, gitu kan, terhadap apa itu LGBT, apa itu dampaknya, apa itu dampak pendeknya dan dampak jangka panjangnya, gitu kan. Seperti anak-anak yang terlibat narkoba, karena dia tidak berliterasi terhadap apa itu bahaya narkoba, bagaimana dampak dalam kehidupannya. Nah, jadi gaul yang di sini yang dimaksudkan adalah satu, menjadi generasi yang literasi, yang literate. Ya, jadi harus serba mencari tahu dengan dari dua sudut pandang. Ya, dari ini sudut positifnya apa, negatifnya apa. Setelah dibandingkan ternyata maslahatnya lebih kecil dibandingkan madorotnya, berarti tinggalkan gitu. Oh, ternyata ini manfaatnya lebih besar daripada madorotnya, silahkan laksanakan kan gitu. Jadi lebih kepada literasi gitu, Bu. Jadi mengambil keputusannya juga baik ya? Betul. Jadi pengambilan keputusannya berdasarkan bernalar kritisnya gitu terhadap apa yang dia pelajari. Karena selama ini kan peserta didik atau remaja ketika melakukan suatu hal itu, mereka sebetulnya tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Karena tadi tingkat literasinya rendah gitu. Nah, itu yang pertama. Yang maksud dengan gaul itu berarti harus berliterasi. Nah, yang dimaksud gaul yang kedua adalah bagaimana para remaja, akang teteh, itu harus berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang bisa mewarnai akang teteh dengan value-value yang positif. Gitu. Circle-nya betul. Jadi circle-nya harus bagus. Ya, pasti kan kalau circle-nya bagus, bestie-bestie juga pasti bagus-bagus. Benar. Bestie-bestinya bagus. Benar. Nah, jadi itu, Bu, yang pertama tadi ada peran dari orang dewasa, kemudian dari sisi remaja itu harus punya sifat jujur, kemudian disiplin dan gaul. Ya, gaul di sini tadi dimaknai dengan literasi ya. Jadi harus kepo gitu ya, kepo terhadap apa yang ingin kalian lakukan gitu ya. Tapi lihat nanti kalian bisa simpulkan perbuatan ini lebih condong ke arah positif atau lebih condong kepada negatif. Kalau positif ambil, kalau negatif tinggalkan gitu. Nah, termasuk dalam tadi pergaulan. Nah, kira-kira oh iya, Bu, satu lagi. Apa, Pak? Satu lagi. Boleh ya, Bu? Dua lagi boleh, tiga lagi juga boleh. Satu lagi adalah good life management. Jadi para remaja nih, akang-akang, teteh-teteh, untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dari pergaulan, kalian harus punya skill yang keempat ini, yaitu good life management atau pengaturan kehidupan yang baik gitu, Bu. Bisa dibayangin dong, Bu, kalau misalkan akang teteh yang terbiasa bangun jam 4, kira-kira akan menjadi orang yang produktif nggak tuh? Iya, akan menjadi orang dibandingkan dengan orang yang suka kesiangan. Tidurnya nggak teratur, bangunnya nggak teratur, kemudian nyimpen buku entah di mana, gitu kan? Begadang. Nah, itu kan berarti ada tidak baik dalam mengelola kehidupannya, gitu. Jadi good life management itu salah satu kunci. Gitu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman, menghadapi bulan suci Ramadan nih, Pak. Tips keren apa buat remaja supaya nggak ngelewatin bulan suci Ramadan itu dengan sia-sia? Kalau dulu mungkin kita suka bawa-bawa buku ya, Pak, tanda tangan gitu ya. Nah, itu udah sekarang kayaknya udah nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Iya, Pak, boleh Pak tips kerennya. Baik, para remaja yang
Bapak cintai ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan ya Bu ya. Yang pertama ya, pastikan kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan bersukacita. Itu dulu. Harus senang. Harus senang, harus bahagia. Karena kalau menyambut sesuatu hal dengan bahagia, maka nanti ketika apa-apa yang kita nantikan datang, maka kita akan melaluinya, melewatinya pun dengan bahagia. Itu dulu, satu, harus bahagia dulu Bu. Kemudian yang kedua, Akang Teteh manfaatkan momentum yang hanya datang 1 tahun sekali ini dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan waktu-waktu ibadah. Dengan cara tadi, menyambung nih Bu, dengan cara good life management tadi. Oh iya. Ya, karena kalau misalkan kita sudah sudah mempersiapkan manajemen kita di bulan Ramadan, insya Allah momen-momen penting di bulan Ramadan itu nggak akan terlewat. Nah, maka Bapak punya pesan nih buat Akang Teteh sekalian para remaja. Tipsnya adalah buat rundown, buat schedule, betul. Schedule-nya yang sederhana saja. Tapi yang jangan penting juga schedule-nya gini. Besok bukber sama mantan. Hari berikutnya bukber sama gebetan. Sholatnya enggak tapi betul. Ya betul Bu, itu yang sering saya sayangkan juga kalau ada bukber. Kenapa fokus ke bukbernya? Kenapa nggak fokus ke sholat bersamanya? Oh iya. Kenapa nggak fokus kepada taraweh bersamanya? Bukbernya bener Pak, maksudnya sholatnya ada misalnya. Tarawehnya cuma sama pacar Pak. Nah, itu juga betul, salah juga. Nggak fokus ya? Nggak fokus. Jadi harus punya schedule ya Bu ya. Jadi para remaja, Kang Teteh harus punya schedule apa yang harus kalian lakukan dari mulai bangun sahur ya sampai tidur lagi. Dan itu jangan hanya sekedar ditulis Bu, tapi usahakan para remaja itu tempel. Ya tempel misalkan di kamar, di pintu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya Akang Teteh bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial Bu. Gitu ya, kegiatan-kegiatan sosial misalkan salah satunya misalkan berbagi takjil gitu ya. Misalkan dengan komunitas-komunitasnya itu juga bisa. Tetapi perlu diingat tadi konsepnya adalah tidak meninggalkan kewajiban yang utama gitu. Tadi kan kebanyakan seperti buka puasa bersama tapi sholatnya enggak gitu kan, itu juga salah juga. Betul, ini juga sama, berbagi konsepnya itu berbagi tapi tanpa meninggalkan yang wajibnya gitu. Dan kemudian juga yang paling penting dilakukan oleh Akang Teteh ketika menghadapi bulan Ramadan ini adalah bagaimana bisa fokus terhadap ibadahnya itu dengan cara memaksimalkan waktu-waktu yang di dalamnya doa-doa kita dikabulkan. Misalkan selesai sholat, kemudian sholat fardu, di sholat duha, malam terakhir. Betul. Dan itu insya Allah dengan seperti itu remaja akan produktif ya Bu ya. Sehingga hal-hal yang negatif berkaitan dengan pergaulan yang semakin serba mengkhawatirkan ini ya minimal terreduce dengan adanya bulan Ramadan ini. Kira-kira gitu kali Bu. Kira-kira gitu ya. Tapi tadi ya Pak, tidak juga dibarengnya tadi bukber bareng pacar gitu. Iya. Apa lagi ya? Tadarusan bersama. Yakinnya nggak bakal fokus gitu ya Pak ya. Betul. Karena ya gimana ya kalau hati berbagi itu nggak fokus. Pokoknya jangan sia-siain karena ini cuma datang setahun sekali. Betul. Iya gitu itu. Ya. Udah dibungkus dulu aja pacarnya ya, atau kalau mau dibuang. Iya. Ketik itu aja Bu. Yang punya pacar mungkin bisa ketik reg spasi kirim ke pacar, reg spasi putus kirim ke pacar. Gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya udah juga zaman reg ya. Apa? Reg spasi putus. Aduh ya pesan-pesan itu ya, pesan khusus untuk pacar. Nah oke Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, harapan Bapak Pak untuk remaja sebagai seorang pendidik khusus. Ya, pertama sebagai seorang pendidik tentu saja berharap kepada anak didiknya itu menjadi salah satu
pintu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kedua, harapan kepada pelajar dan remaja adalah bagaimana Akang Teteh ini menjadi pemimpin di masa yang akan datang, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, disiplin, dan juga menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Karena gini Bu Silvi, remaja-remaja yang hidup pada masa saat ini, yang usia SMP, SMA, maka sebetulnya mereka yang akan hidup di masa Indonesia Emas 2045 nanti. Ya, yang kita dimana akan ada lonjakan betul, ini ya. Bonus demografi Bonus itu demografi. Demografi. Bonus demografi itu yang akan meledak di tahun 2030 sampai 2045 itu kan sebetulnya lebih banyak anak-anak mudanya dibandingkan usia non produktifnya, Iya, gitu kan. betul. Dan bersaing tuh mereka ya Pak. Iya, bahkan di situ Bersaingnya apakah jadi baik atau malah Indonesia jadi terpuruk? betul. Bergantung dari remaja yang Iya. sekarang. Di situ akan ada dua apa namanya? Dua kemungkinan. Yang pertama, Akang Teteh akan tergerus oleh generasi, oleh zaman, atau yang kedua kalian yang akan memegang kendali zaman itu. Karena di tahun 2045 kita yakin nih Bu Silvi nanti punya kepala puskesmas yang dulunya muridnya Bu Silvi, gitu kan? Misalkan nih, Iya, betul. atau kita punya kepala dinas yang murid kita waktu SMA. Karena memang di tahun 2045 itu yang mengisi posisi-posisi penting pasti anak-anak muda semua tuh. Nah, disitulah harapan kami selaku orang tua kalian, selaku guru-guru kalian, itu kalian yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang dengan cara-cara yang tentu saja cara-cara yang baik, cara-cara yang amanah, cara-cara yang jujur, dengan kemudian membawa bangsa ini kepada arah yang jauh lebih baik. Itu Bu harapannya mungkin. Jadi kayak video ini ya. Hai Dek, gitu. Jadi kita di zaman sekarang. Iya, itu boleh tuh Bu. Betul, yang ini ya. Iya. Harapan nanti di 2045 kita berharap gitu. Hai Dek, kalau itu kan apa ya video yang viral kemarin tuh Iya, yang betul. buat Hi, anaknya, kids. Hi Iya, Kids gitu. Oh, bener Hi Kids gitu. Hai Sid, ini mamahmu. Ini gurumu Iya. ya. Oh, kayaknya Beberapa tahun ke depan idenya ini- bagus tuh Bu. Bagus ya. Iya bagus. Nanti kita buat nanti. Aslinya jelas ya. Iya. Tapi pesan-pesan Bapak kan tadi kayak gitu, Hai Kids, jangan lupa ya, ini gurumu dulu gitu. Iya. Harapan kita ada di kalian gitu. Iya betul Bu. Nah, kita buat videonya nanti. Iya, boleh Pak, boleh. Karena kita udah nggak High Kids lagi ya Pak, Iya, kita udah betul. punya anak ya. Oke, terakhir nih Pak, closing statement-nya atau apa ya, punya quotes untuk remaja? Iya. Terakhir. Pertama, pesan Bapak nih untuk para remaja, terutama remaja SMP SMA. Yang pertama, jadikan agama itu sebagai benteng pertahanan yang utama ya. Pelajari Islam, kalau yang beragama Islam ya, dengan sebenar-benarnya. Bergaul dan berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan warna yang baik kepada kita. Kemudian berikutnya adalah bagaimana Akang Teteh bisa memposisikan diri itu sebagai pembelajar. Sehingga kalau Akang Teteh memposisikan diri sebagai seorang pembelajar, maka apapun hal yang baru yang datang kepada kalian, itu akan dianalisis terlebih dahulu. Apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini boleh, atau ini nggak boleh, gitu ya. Nah, sehingga diri kalian itu bisa memberikan imun, gitu ya, imun terhadap pengaruh-pengaruh pergaulan yang nggak baik gitu ya Bu. Misalkan pengaruh dari LGBT itu kan sangat berbahaya sekali. Pengaruh dari dampak dari pergaulan bebas dimulai dari kata pacaran itu Bu ya. Gerbang perzinahan itu sebetulnya dimulai dari kata pacaran itu sebetulnya kan. Nah, itulah mungkin pesan-pesan dari saya Bu ya untuk para remaja. Mudah-mudahan para remaja saat ini itu menjadi benteng pertahanan untuk bangsa ini, agama ini, karena kita sebetulnya sekarang sedang berperang, gitu ya. Berperang dengan apa? Yang kita kenal dengan Ghazul Fikr itu ya, perang pemikiran, betul. Maka untuk memenangkan perang pemikiran ini, jadilah kalian generasi yang literate, generasi yang mempelajari segala suatu halnya, sekaligus mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak. Disitulah benteng yang akan membatasi kita dengan suatu hal yang buruk,
dengan yang baik itu ada bentengnya gitu Bu. Nah, aduh, ini kayak kuliah umum ya. Kuliah umum ya. Terima kasih banyak Pak sekali lagi buat apa nih ya, bincang-bincangnya ya, luar biasa. Kita sampai hampir 2 jam ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, dan juga harapan-harapan kita buat generasi terdepan. Demikian teman-teman remaja, terima kasih untuk menonton edisi kita kali ini bersama Pak Budi dari SMAN 1 Babakan Madang. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk Akang Teteh Amin. atau Pak Budi mah Akang Teteh ya. Iya. Dan Akang Teteh yang sekarang kita berharap menjadi generasi-generasi penerus yang baik, karena ya mungkin itu harapan besar kita sebagai tanda kutip orang dewasa. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Demikian, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya di Tipot. Ngobrol seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak. Alhamdulillah. Nih ke pertanyaan selanjutnya Pak, setelah kita tahu ya